Hai sahabat Nusantara sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Peggy Susiana, peserta Nusantara Sehat batch 15 tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam pengangkutan tanpa tandu yang dilakukan untuk mengangkut orang luka dan dilakukan oleh satu orang. Yang pertama, posisi yang harus dilakukan adalah pengangkut mengambil posisi jongkok, kemudian menyisipkan tangannya di bawah ketiak penderita yang tidur terlentang. Kemudian yang kedua, penderita berdirikan sambil tarik ke belakang. Kemudian pengangkut berputar ke depan korban dan pengangkut berlutut dan letakkan tulang kemaluan korban di pundak penolong. Kemudian pegang lengan tangan dan kaki korban. Selanjutnya, tangan kiri kanan pengangkut bertumpu ke tanah dan mulai berdiri. Sebelum itu betulkan letak penderita dan usahakan tulang kemaluan penderita terletak di pundak penolong, karena jika perut di pundak menimbulkan sakit karena tekanan tersebut. Dan yang terakhir, mulailah berjalan. Namun dalam pengangkutan orang luka ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama adalah korban dengan dugaan cedera tulang belakang, cedera dada dengan gangguan pernafasan, cedera perut dengan pendarahan hebat tidak boleh dilakukan dengan pengangkutan orang luka dengan posisi menjulang. Kemudian tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan patah tulang paha. Kemudian adalah teknik menggendong. Teknik menggendong dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama menggendong dengan cara biasa, yaitu dilakukan terhadap penderita yang sadar dan kuat untuk memegang sang pengangkut dan tidak ada luka di bagian dada dan tidak ada patah tulang. Kemudian yang kedua adalah menggendong dengan cara ransel. Yang pertama adalah gunakan 2 buah kopel riem yang diperpanjang dan disambung. Tempatkan sambungan kopel riem di bawah paha dan punggung penderita pada posisi terlentang. Kemudian buka kedua kaki penderita secukupnya, lalu penolong terlentang di atas penderita di antara kedua kaki penderita sambil memasukkan sosok kopel kedua tangan penolong seperti menggendong ransel. Kemudian pegang kedua tangan penderita, dilanjutkan berguling dan bersiap-siap sehingga posisi penderita berada di atas tubuh penolong. Dan penolong berusaha untuk berdiri dan meletakkan penderita kebalikannya. Adapun larangan yang tidak boleh dilakukan pada saat melakukan teknik menggendong adalah yang pertama, tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan cedera tulang belakang, cedera dada dengan gangguan pernafasan, dan cedera perut dengan pendarahan yang hebat. Kemudian, tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan patah tulang paha. Yang kedua, pengangkutan orang luka dapat dilakukan dengan cara memapah. Langkah-langkah yang harus dilakukan yang pertama adalah pengangkut orang luka berdiri di samping tungkai penderita yang sakit, sedangkan tungkai penolong disandarkan pada belakang tungkai penderita. Yang kedua, satu tangan penolong memegang pergelangan tangan penderita dan dirangkulkan melalui tengkuk dan dipegang. Yang ketiga, tangan pengangkut yang lain merangkul pinggang penderita dari belakang. Kemudian, penderita disuruh berjalan, penolong mengikuti dan tidak boleh mendahului penderita. Namun, ada larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pengangkut orang luka dalam metode memapah. Yang pertama adalah tidak boleh dilakukan pada korban dengan
dugaan cedera tulang belakang. Dan yang kedua, tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan patah tulang paha. Dan cara terakhir dalam pengangkutan orang luka dapat dilakukan dengan metode membopong. Adapun hal yang harus dilakukan pertama adalah penderita didudukkan di atas paha penolong. Kemudian pengangkut mengapunya atau tangan penolong di bawah kedua paha penderita, sedangkan tangan yang lain merangkul di belakang punggung penderita. Kemudian penderita merangkul penolong, dan yang terakhir penolong berdiri secara perlahan-lahan. Namun, teknik membopong tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan cedera tulang belakang. Baiklah sahabat Nusantara sehat semuanya, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara Nusantara semuanya. Salam Nusantara sehat.